Kembali lagi di channel HL21 Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Belko Experiments yang mengisahkan tentang puluhan karyawan berwarga negara Amerika yang menjadi korban eksperimen mematikan. Dengan keadaan terkurung di dalam sebuah gedung tempat mereka bekerja dan diharuskan untuk saling bunuh satu sama lain. Apakah ada yang selamat di antara mereka? Nah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan pemeriksaan yang dilakukan kepada semua karyawan perusahaan Belko, yang mana para petugas dengan sengaja memulangkan karyawan warga asli Kolombia, dan hanya memperbolehkan warga negara Amerika masuk kerja pada hari itu. Why are they sending the men home? Open the trunk. Di suatu pagi hari yang indah berjalan dengan normal, semua karyawan tampak siap menjalani hari kerja dengan penuh semangat, yang mana sesekali mereka saling tegur sapa satu sama lain. Sekedar informasi, perusahaan Belko merupakan sebuah perusahaan nirlaba Amerika yang berbasis di Kolombia, memfasilitasi karyawannya dengan mobil, kartu kredit, dan apartemen. Namun perusahaan ini mewajibkan karyawannya untuk memasang alat pelacak di otak mereka, dengan alasan keamanan, karena baru-baru ini kasus penculikan karyawan semakin meningkat. Jadi jika sewaktu-waktu terjadi penculikan terhadap karyawannya, maka perusahaan tersebut akan dengan mudah melacaknya. Your telephone, keys to your company car, company credit card. It's a Honda in Section H, West Side of the. You saw the doctor yesterday? For the tracer, you mean? It's for your own protection. Satu-satu saya akan memperkenalkan beberapa nama penting di sini, yaitu Mike sedang berpacaran dengan Leandra yang sebentar lagi akan bercerai. Wendell yang naksir kepada Leandra. Barry, pimpinan perusahaan. Danny, si karyawan baru. Roberto, Kate, yang hobi memelihara semut merah. Terry, seorang pria yang sangat mencintai anak dan istrinya. Evan, si satpam yang tidak mau neko-neko. Mike menyadari sesuatu yang aneh setelah melihat penjaga yang berada di luar, berbeda dengan penjaga di hari-hari sebelumnya. Mereka dilengkapi senjata berserta rompi, dan tampak sibuk keluar masuk gedung tua di dekat mereka. Lantas Mike pun menghubungi Evan untuk mencari tahu siapa mereka. Do you have any idea why they would be heading into that old hangar next door? Tak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara misterius muncul dari intercom yang mengatakan kepada 80 orang di kantor tersebut agar melakukan suatu hal yang mengerikan. Mereka harus membunuh dua rekan mereka, jika tidak, mereka semua akan terbunuh. Increases by following my orders. Your first task is simply this. Murder any two of your fellow employees within the next. But if there are not two dead bodies, you will face repercussions. Awalnya, mereka memilih mengabaikan perintah itu karena menganggap suara intercom tersebut sebagai sebuah lelucon. Namun suara misterius itu sepertinya tidak main-main. Setelah secara tiba-tiba, seluruh bangunan kantor ditutupi jendela logam besar yang mengunci semua orang di dalamnya. Entah siapa yang sengaja melakukannya, namun yang pasti tak seorang pun bisa keluar dari situ. Jika tidak ada dua mayat dalam gedung dalam waktu 30 menit, maka mereka semua akan dibunuh. Semua semakin panik dan tak mengerti apa yang sedang terjadi. Lantas mereka menyalahkan Evan sebagai pihak keamanan yang seharusnya lebih mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun Evan juga sama seperti mereka, tidak tahu apa-apa. Security check this morning. I don't know, sir. God damn it! Kemudian muncullah si teknisi bangunan yang mengusulkan agar mereka memotong salah satu dinding dengan menggunakan obor las. Meskipun diperkirakan itu akan memakan waktu cukup lama. This metal surrounds the entire blowtorch could do the job, but I don't know how thick it is. It's worth a try. Lantas Barry mencoba menenangkan beberapa orang dan meminta bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Sementara yang lainnya naik ke atas berharap ada orang yang melihat mereka. Namun sayangnya mereka tak menemukan seorang pun di luar kecuali seekor sapi. Kembali ke si teknisi yang berupaya melelehkan logam itu, namun tidak terjadi apa-apa, bahkan panas pun tidak. Sehingga hal ini membuat mereka terheran-heran. Sebab selama mereka bekerja sebagai teknisi, mereka belum pernah menemukan hal semacam ini. I ain't melted at all, bud. I've never seen anything like that.
Situasi semakin memburuk setelah mereka mengetahui bahwa ternyata AC dimatikan sehingga membuat mereka sedikit dehidrasi akibat kepanasan. Lantas Mike menduga bahwa ini sengaja dirancang agar semua orang tidak bisa keluar sebab sinyal telepon pun tidak ada. Dan juga terdapat kamera pengintai yang ada di mana-mana. They seem designed to keep people in just as much as explore. So my guess is that is where they're set up. Beralih ke Kate, mereka melihat seorang petugas keamanan pagi itu lalu melambai-lambaikan tangan mereka. Namun petugas itu justru cuek dan mengabaikan mereka. Salah satu dari mereka meminta untuk berhenti melakukan itu, sebab dia menduga ini hanyalah semacam tes psikologis untuk melihat bagaimana reaksi seseorang ketika dalam keadaan panik. Namun saat itu juga, tiba-tiba seorang wanita yang berada di sebelahnya kepalanya meledak sehingga dia tewas seketika. Tak lama setelah itu, juga terjadi di dalam gedung. Tiba-tiba beberapa orang tewas secara beruntun sehingga membuat mereka semakin panik. Awalnya mereka menduga itu akibat tertembak, namun setelah diperiksa ternyata ledakan itu bersumber dari dalam kepala mereka. Mike pun menyadari ternyata sesuatu yang tertanam di otak mereka adalah peledak yang sewaktu-waktu bisa meledakkan kepalanya. Lantas dia pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk mencabut miliknya. Set down the knife immediately, or we will detonate the explosion. 6, 4, 3, 2. Di waktu yang sama, Barry meminta Evan untuk memberikan kunci gudang penyimpanan senjata karena menurutnya inilah jalan satu-satunya agar mereka semua tidak terbunuh. Namun meskipun Barry atasannya, ia menolak ide itu dan siap mengundurkan diri saat itu juga. Well, you know I can't do that, sir. I'm your boss. Okay, then I quit. Tampak semua orang semakin ketakutan tak terkecuali dengan Danny yang sengaja bersembunyi. Dan saat itu juga, dia melihat kedua orang teknisi itu hendak memperbaiki saluran AC. Tiba-tiba, suara misterius itu muncul lagi dan menginginkan 30 dari 74 orang yang tersisa harus mati dalam waktu 2 jam. Lantas hal ini membuat semuanya sangat ketakutan, termasuk teman si teknisi semakin panik luar biasa. We will end 60 of your lives through our own methods. Saat temannya itu hendak menenangkan dirinya, namun ia justru memukul kepala temannya tersebut. Dan saat itu juga, temannya itu pun tewas. Kejadian ini pun disaksikan langsung oleh Danny, dan secara kebetulan si teknisi tersebut melihat ke arah Danny. Lalu berusaha menangkapnya, lantas Danny pun berupaya meloloskan diri dari cengkraman si teknisi dengan mendorongkan kakinya ke belakang. Sehingga si teknisi pun tertusuk oleh besi yang tertancap di tembok. Sementara orang yang berada di dalam sedang sibuk mendiskusikan solusi apa yang mungkin bisa mengatasi masalah ini, yang berakhir pada keputusan untuk membuat spanduk dan membentangkannya di atas gedung. Namun Barry tidak setuju dengan ide itu karena itu akan sia-sia. Lantas dia pun bersama dengan yang lainnya membuka paksa tempat penyimpanan senjata sesuai dengan permintaan si suara misterius itu. Namun mereka harus dihadang oleh Evan yang langsung menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk menghentikannya. Not much, man, but don't try me. I'm on fucking ass. Well, there. Sesuai dengan solusi pertama, mereka pun membentangkan spanduk di sisi gedung. Namun ternyata para penjaga justru menembaki mereka dan mengakibatkan telapak tangan Kate tertembak. Lalu spanduk pertama pun terjatuh. Tiba-tiba, si suara misterius itu muncul lagi dan meminta mereka untuk menghentikan hal tersebut. Namun Mike tetap bersikeras dengan terus membentangkan spanduk kedua. Namun penjaga itu semakin gencar menembakinya. Lantas teman-temannya dengan terpaksa harus menariknya. Please cease and desist hanging the notices off. Another attempt is made. The explosive in the offender's head. Melihat usaha mereka ternyata sia-sia, membuat Mike bingung harus berbuat apa lagi. Sehingga dia mencoba menganalisa apa yang sedang dilakukan perusahaan terhadap mereka. Namun saat itu juga, Barry bersama dengan yang lainnya menghantam Mike lalu memaksa Evan untuk memberikan kunci tempat penyimpanan senjata. Akan tetapi, Evan justru membuang kunci itu dan Wendell langsung menusuknya. Tiba di tempat penyimpanan senjata, kemudian mereka melengkapi dirinya dengan senjata dan menyandra yang lainnya, sehingga kini Barry dan teman-temannya yang mengendalikan keadaan dengan memilah-milah siapa yang layak dibunuh. Lantas Barry pun membuat aturan pertama bahwa siapa saja yang bersuara, maka dia akan pertama kali dibunuh. Lalu Barry menghitung dan memisahkan satu dengan yang lainnya menjadi satu kelompok.
Namun saat seseorang dari mereka mencoba melawan, maka pada saat itu juga Wendell menembaknya. Suara histeris pun semakin kuat didengar oleh Danny yang sedang bersembunyi di ruang saluran pipa. Sehingga dengan polosnya dia sengaja melihat apa yang sedang terjadi di dalam, kemudian melihat beberapa karyawan ditembak. Untungnya Barry dan kawan-kawannya tersebut tidak melihatnya. Tiba-tiba lampu mati yang ternyata itu adalah ulah Danny, sehingga mereka yang tertawan berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Sementara Danny ingin kembali ke tempat persembunyiannya, namun Roberto menyuruhnya untuk masuk lift. Situasi pun semakin panik dan tak terkendali karena meskipun lampu sudah padam, namun Barry dan yang lainnya masih berhasil membunuh beberapa orang. Sementara Leandra terpisah dengan Mike, sedang terancam akan dibunuh oleh Terry. Lantas dia pun mengambil alat pemotong kertas untuk perlindungan diri. Saat Terry berada di dekatnya, lantas dia pun langsung memukul alat itu mengenai tangan Terry. Atas karena belas kasihan, Leandra pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Terry. Namun saat itu juga, si suara misterius itu muncul kembali yang mengatakan waktu yang ditentukan telah habis dan akan mengeliminasi sebanyak 31 karyawan. Setelah suara itu menghilang, saat itu juga jumlah karyawan yang ditetapkan tewas. Lagi-lagi suara misterius itu muncul kembali, mengumumkan siapapun yang paling banyak membunuh akan dibiarkan hidup. Yang mana Barry telah membunuh 11 orang, Wendell sebanyak 7 orang, Roberto 1 orang. Lantas hal ini pun semakin membuat Barry dan Wendell lebih bersemangat karena mereka telah membunuh lebih banyak. Danny dan Roberto naik ke atas lift dan saat itu juga Barry memasuki lift itu, lalu tiba-tiba mendengar suara seseorang yang berasal dari atas lift. Lantas menembaki sumber suara tersebut dan saat itu juga mereka berdua panik saat lift hendak naik. Danny secara tak sengaja terlempar ke sisi tembok, sementara Roberto tak sempat meloloskan diri. Dan sial bagi Barry, entah kenapa lift terkunci sehingga dia pun tak bisa keluar. Leandra dan kedua temannya memeriksa apa yang tertanam di dalam otak si korban dan mendapati bom berukuran kecil. Lantas si berbaju kuning pun memiliki ide untuk meledakkan pintu lapisan baja dengan menggunakan bom tersebut. Oh man, use them to blow. Kemudian Leandra memanggil Mike dengan menggunakan intercom agar mendatanginya ke lantai 1. Setelah dari situ, dia melihat Wendell sedang menyeret salah satu korban dan tak menyangka Wendell tega membunuh temannya sendiri demi mencapai target yang ditetapkan si suara misterius itu. Lantas Leandra pun menembak lengannya, kemudian Wendell membalas, di mana hal ini mengakibatkan kedua temannya tadi tewas. Hingga pada akhirnya, Leandra terpaksa membunuhnya dengan sebuah kapal. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Namun tak lama kemudian, seorang muncul sambil melemparkan botol yang berisikan bahan bakar. Dan saat itu juga Barry muncul dan melepaskan beberapa tembakan, di mana hal ini mengakibatkan si pria itu tewas saat itu juga. Sementara Mike baru menyadari bahwa Leandra juga tertembak dan mengakibatkannya tewas. Hey, keep your eyes open. Leandra? Di sisi lain, saat Danny hendak menaiki lift dan mengira dia akan baik-baik saja. Namun di luar dugaannya, tiba-tiba Barry muncul dan tanpa berlama-lama Barry langsung menembaknya. Tak terima dengan kenyataan bahwa Leandra sudah tewas, sehingga Mike memberanikan diri untuk menghadapi Barry. Pertarungan pun tak terhindarkan, yang mana Barry dengan mudah melayangkan pukulan kepada Mike. Namun meskipun demikian, Mike berusaha membalasnya dengan berupaya meraih sebuah benda, lalu memukulnya berulang kali, hingga Barry tewas saat itu juga. Congratulations, Mr. Melch. Kini hanya Mike seorang diri yang selamat dari uji coba ini. Lantas dua orang keamanan membawanya keluar dan mempertemukannya dengan Milch, orang yang bersuara melalui intercom itu. Yang mana dia ditemani oleh dua orang lainnya yang siap untuk mewawancarai Mike tentang apa yang dia rasakan selama uji coba yang baru selesai dijalaninya. What are you doing here? Milch, we'd like you to answer a few questions. Tentu hal ini membuat Mike tidak habis pikir mengapa mereka tega membiarkan para karyawan saling membunuh. Di situ terlihat daftar nama-nama karyawan yang tertempel di setiap tombol yang berbeda-beda, disertai dengan monitor tempat mereka memantau kejadian di dalam gedung. Disinilah mereka meledakkan karyawan yang mereka inginkan dengan hanya menekan salah satu tombol tersebut.
Mills menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi internasional yang khusus mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Part of an international organization, Mr. To study human behavior unfettered by conventional concepts. Saat sesi wawancara dimulai, Mike tak mau menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi dia justru memberitahu bahwa peledak yang diterima dari Leandra sebelumnya telah dia masukkan ke dalam saku mereka masing-masing. Lantas Mike pun langsung menekan tombol peledak itu dan pada akhirnya mereka pun tewas. Dan di akhir film, terlihat bahwa bukan hanya di satu gedung tempat Mike bekerja saja, mereka sedang melakukan percobaan, akan tetapi di banyak tempat. Tampak banyak monitor memperlihatkan uji coba yang sedang berlangsung, sambil dipantau oleh organisasi rahasia ini. Tamat. Dan berakhirlah alur cerita The Belko Experiments. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.